Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita sudah ada di pertemuan ke-11, yang mana memang hasil target dari luaran untuk pertemuan 9, 10, 11 adalah rekan-rekan mahasiswa bisa menghasilkan artikel, ya, artikel ilmiah. Nah, yang lalu tugas pertama rekan-rekan mahasiswa membuat terkait judul, kemudian rumusan masalah, referensi, ya, yang mana kemarin sudah diupload. Kemudian untuk tugas ini adalah tugas terakhir, yang mana rekan-rekan mahasiswa akan membuat artikel secara utuh. Nah, kemarin rekan-rekan mahasiswa sudah bisa berikan tugas untuk rekan-rekan mahasiswa membuat gambaran secara kasar, ya, untuk membuat artikel, gambaran kasarnya. Nah, ini di kesempatan kali ini silakan rekan-rekan mahasiswa menyelesaikan artikelnya sesuai dengan panduan yang akan Bu Lisa jelaskan. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah contoh artikel, nanti rekan-rekan mahasiswa bisa pahami, melihat. Jadi ini adalah contoh artikel ilmiah. Teman-teman bisa melihat dari di sini sudah ada judul, ya. Judulnya tidak boleh melebihi dari 20 kata. Nah, nanti dilihat, kemudian di bawah judul itu adalah pengarang. Jadi tolong disesuaikan di sini, ya, ada pengarangnya, ya, nama, kemudian program studi, nama universitas, kemudian alamat email. Nah, kemudian untuk abstrak, teman-teman bisa perhatikan juga di sini, ya, sudah ada eh, pengertiannya di sini, ya, dalam arti sesuaikan di sini, ya. Kemarin kita sudah bahas abstraknya 150 dan ini bisa berikan spelling lah, ya, yaitu maksimal 250, minimal 150. Yang mana di dalam abstrak ini nanti rekan-rekan mahasiswa bisa melihat berisi apa saja latar belakang masalah. Ya, seperti ini di latar belakang masalah yang tulis blog. Kemudian setelah itu tuliskan tujuannya. Tujuan dari penulisan artikel ini seperti apa. Kemudian di sini pelaksanaan. Dalam arti kalau misalnya ini merupakan hasil penelitian, ya, tuliskan bagaimana pelaksanaan sampai ke hasil penelitiannya seperti ini. Ya, Bu, kalau misalnya ini adalah suatu kerangka pikir itu seperti apa? Berarti di dalam pelaksanaannya di sini adalah apa yang akan rekan-rekan mahasiswa argumenkan, ya, yang mana memang misalnya bahwa kita belum belum melakukan penelitian tapi kita sudah berpendapat misalnya model pembelajaran X itu akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini perlu ada anggapan atau dugaan dari peneliti lain yang mana kita melihat dari referensi atau artikel lain ini sebagai pendukung di sini. Kemudian kesimpulannya berisi harapan bahwa penggunaan pembelajaran ini bisa meningkatkan. Jadi kesimpulan ini akan mendukung dari judul topiknya, jadi topiknya ini, ya, seperti itu. Kemudian kata kuncinya kita buat 3 sampai maksimal 5 kata. Ini kan ada 1, 2, 3, kemudian 4, 5, ya, maksimal 5 kata. Kemudian setelah itu turun dari abstrak, turun ke pendahuluan, yang mana di dalam pendahuluan ini memuat apa saja, memuat latar belakang masalah, ya. Dalam latar belakang masalah kita harus identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Kemudian bagaimana kondisinya, ya. Setelah itu dianalisis masalahnya, ya, kemudian rumusan, tujuan dari penelitian, kemudian manfaat penelitian. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa cek di sini, ya, ada latar belakang masalah sendiri-sendiri, kemudian pembelajarannya seperti apa, ya. Nah, ini sudah Bu Lisa tuliskan di sini, ya, bahwa
tulisan ini termasuk analisis masalah, kemudian tulisan yang ini termasuk rumusan masalah ya. Jadi fokus saja rumusan masalahnya satu. Ya, nanti kalau terlalu banyak jadinya tidak fokus. Seperti ini, rumusan masalahnya kan hanya untuk mengukur bagaimana aktivitas nilai ya, bagaimana aktivitasnya, bagaimana nilai prestasi ya. Jadi satu saja supaya lebih fokus ya. Tujuan penelitiannya di sini ini juga sudah bisa tuliskan. Nah, jadi ini yang ditulis biru-biru ya rekan-rekan mahasiswa nggak usah tulis lagi, tapi fokusnya ke tulisan yang hitam ya. Bu Lisa tuliskan yang biru-biru ini adalah untuk rekan-rekan mahasiswa menuliskan. Yang dituliskan di sini apa? Jadi yang biru ini hanya untuk pembantu saja. Kemudian manfaat ya, manfaat seperti ini. Oke. Nah, kemudian bawahnya adalah kerangka dasar teori. Ya, kerangka dasar teori di sini rekan-rekan mahasiswa isinya apa saja. Jadi kerangka dasar teori mungkin dari eh, topik ya. Misalnya topiknya ini kan tadi peningkatan ya, atau mahasiswa bisa melihat ke kata kunci. Nah, jadi dari kata kunci jangan lupa ya rekan-rekan mahasiswa untuk kata kunci ini harus urut abjad ya, harus urut abjad. Kemudian, nah, jadi ini seperti pengertian ya, metode pembelajaran PQR, ini pengertiannya apa? Hasil kajian teori terkait dimasukkan di sini. Kemudian, nah ini juga sudah ada tulisannya. Kemudian bawahnya terkait dengan teori hasil belajar. Nah, jadi ini terkait dengan kerangka dasar teori biasanya adalah hal-hal yang ada di kata kunci ya terkait dengan aktivitas belajar, prestasi belajar, ketuntasan, ilmu pengetahuan, PQR minimal itu. Jadi ini yang merupakan topik inti kerangka dasar teori itu topik inti yang kita kaji ulas sedikit saja. Setelah itu ke bawah adalah metode penelitian. Nah, metodenya itu bagaimana di sini hasil-hasil penelitian yang terkait, ada subjek, tempat, dan waktu penelitian. Nah, ini kan untuk yang rekan-rekan mahasiswa sudah melakukan penelitian. Ya, Bu, bagaimana kalau misalnya belum melakukan penelitian? Nah, rekan-rekan bisa berargumen dalam kerangka pikirnya adalah bahwa subjek, tempat, dan waktu penelitian ya rekan-rekan mahasiswa merupakan suatu anggapan ya, anggapan terkait nanti tuh ini cakupan yang rekan-rekan mahasiswa argumentasikan cakupannya untuk siapa? Untuk mahasiswa kah atau untuk cakupan argumen terkait dengan masyarakat di Indonesia misalnya seperti itu. Ya, kalau ini kan cakupannya terkait dengan SDN ya, hanya 25 orang siswa saja. Nah, ini juga sudah ada ya dari tempat, waktu penelitian ya, desain, prosedurnya seperti apa. Nah, ini kan kalau ini contoh hasil penelitian ya, siklus ya, ada siklus-siklusnya. Kemudian ada teknik analisis datanya seperti apa. Setelah metode, bahwa adalah hasil penelitian. Hasil penelitian biasanya terungkap fakta-fakta, data-data, kemudian bagaimana cara kita untuk perbaikan ya dari setiap analisis data yang di atas ini. Ya, hasil penelitiannya. Oke, setelah itu di hasil dan penelitian dan juga pembahasan. Nah, pembahasan ini biasanya adalah menegaskan kembali hasil penelitian kita dengan teori sebelumnya. Nah, ini. Nah, ada kata-kata hasil perbaikan pembelajaran metode PG 4R tersebut sesuai. Nah, ini ada kata-kata sesuai dengan hasil penelitian. Jadi ada pendukung, pendukung artikel lain, pendukung penelitian lain yang menyatakan memang metode ini bisa untuk perbaikan pembelajaran seperti itu. Ya, kemudian setelah itu adalah simpulan, yang mana di dalam kesimpulan berisi simpulan, kemudian ada saran. Ya, saran bahwa metode ini bisa untuk perbaikan. Perbaikan apa? Perbaikan pembelajaran. Seperti itu ya. Kemudian ke bawah adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka rekan-rekan mahasiswa coba dicek ya. Kemarin sudah bisa infokan kalau buku yang miring adalah judul buku, kemudian kalau jurnal, di sini ada contoh jurnal tidak ya? Oh, kalau jurnal nih mohon maaf di sini tidak ada contoh jurnal. Kalau jurnal adalah yang tulis miring adalah nama jurnalnya.
ya. Kemudian penulisan daftar pustaka harus urut abjad seperti ini. Seperti itu mahasiswa. Jadi rekan-rekan mahasiswa perlu pahami keluaran dari mahasiswa ini adalah membuat artikel. Kemudian kapan proses pengumpulannya, Bu Lisa? Proses pengumpulannya adalah seminggu dari hari pertemuan. Ya, jadi misalnya ini hari Senin tanggal 11 November, berarti nanti untuk yang pertemuannya hari Senin tanggal 11 November, pengumpulan artikel ilmiah nanti akan diupload tanggal berarti 18 ya, 18 November. Sebaliknya juga misalnya Selasa ya, temuan hari Selasa 12 November berarti rekan-rekan mahasiswa silahkan upload tugasnya tanggal 19 19 November. Seperti itu. Ya, rekan-rekan mahasiswa silahkan belajar ya yang mana memang kita belajar untuk menuliskan artikel ini, kiranya rekan-rekan mahasiswa bisa belajar bagaimana menulis yang runtut, bagaimana menulis yang baik. Karena memang ini jadi dasar rekan-rekan mahasiswa nanti untuk menuliskan artikel skripsi ataupun artikel PKM, kemudian artikel hasil rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti itu rekan-rekan mahasiswa ya, selamat belajar. Pastikan bahwa rekan-rekan menyenangi apa yang eh, kalian kerjakan hari ini dan belajar untuk terus melakukan ya. Jadi kita harus belajar untuk apapun yang kita terima, kita belajar untuk menyenangi, kemudian belajar itu nggak ada habisnya ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, saya harap dengan rekan-rekan bisa menulis artikel ilmiah ini bisa menjadi masukan ya, masukan yang baik buat rekan-rekan mahasiswa untuk berkembang lebih baik lagi di Universitas Ngudi Waluyo. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa, selamat belajar, selamat berprogres. Bisa tunggu untuk hasil dari artikel ilmiah yang akan saudara rancang. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa, semangat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.